Halo Blaget, gimana kabarnya Waraspora? Welcome to Jungle. Oke, kembali bersama saya Capruk. Kali ini saya akan bahas sebuah film berjudul Assassination Games yang dirilis pada tahun 2011. Film bergenre laga aksi ini dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, dan disutradai oleh Ernie Barbaras. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Yuk nyendok. Diperlihatkan sebuah keluarga sedang merayakan pesta putrinya, kemudian datang seorang pelayan membawakan minuman. Tidak ada hal yang mencurigakan awalnya, tapi tiba-tiba kegaduhan pun terjadi. Dan ternyata si ayah pun tewas dengan leher tergorok. Melihat hal itu, para penjaga mengejar si pelayan, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Satu persatu para penjaga dilumpuhkan oleh si pelayan sehingga dia bisa meloloskan diri. Di suatu tempat, seorang pria merawat istrinya yang koma. Pria ini bernama Roland Flynn dan istrinya Anna. Scene berpindah, terlihat seseorang keluar dari penjara, disambut anak buahnya. Pria ini bernama Polo Yakur. Hey boys. Kembali ke si pelayan setelah lolos dari kejaran para penjaga, dia pun kembali ke tempatnya. Pria ini bernama Vincent Brasil yang merupakan pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Scene berpindah, terlihat kepala Interpol sedang memarahi kedua anak buahnya, Godfrey dan Sel, dikarenakan kasus korupsinya mulai terendus oleh media. Setelah itu dia meminta anak buahnya untuk membereskan semuanya dan mencari seseorang bernama Flynn yang diduga penyebabnya. Kedua anak buahnya pun mulai merencanakan sesuatu untuk menjebak Flynn. Perlu kalian ketahui, si Flynn ini juga merupakan pembunuh bayaran dan membawa kabur uang hasil korupsi kepala Interpol. Flynn memiliki dendam pribadi kepada Polo Yakur karena akibat si Polo ini istrinya menjadi koma. Atas dasar itu, kedua polisi ini memanfaatkan dendam pribadi Flynn kepada si Polo, yaitu dengan cara mengeluarkan si Polo dari penjara dan membiarkan si Flynn memburunya. Kemudian polisi itu menangkap si Flynn dari tempat persembunyiannya. Tante ini bernama Paplescu, yang menyewakan tempat tinggal untuk Flynn dan anak istrinya. Tante Paplescu memberitahukan bahwa ada seorang pria asing yang menginap di motel, sepertinya mencari Flynn. Flynn pun menemui pria itu dan menanyakan kenapa dia bisa menemukan Flynn dan kenapa dia mencarinya. Dengan penuh ketakutan, si pria mengatakan bahwa ada pekerjaan, yaitu membunuh seseorang dengan imbalan $1 juta. Flynn pun menolaknya, tetapi si pria mencoba membujuk Flynn dengan memberitahukan bahwa targetnya bernama Polo Yakur. Tetapi Flynn menghiraukannya. Scene berpindah di sebuah tempat penyewaan pembunuh bayaran, berkedok toko penjualan barang antik. Terlihat Vincent menemui seseorang, dia bernama Nalbandian, yang merupakan pihak kedua atau kalau istilah kita mah calo. Jadi dia ini orang yang menyediakan para pembunuh bayaran yang kemudian menawarkannya kepada pelanggan dengan imbalan berlian. Karena berhasil menjalankan misinya dengan sempurna, Vincent mendapatkan imbalan berlian dengan beberapa bonus. Setelah itu ia diberikan misi baru, yaitu membunuh Polo Yakur dengan imbalan 2 kali lipatnya. Vincent pun menyanggupinya. Di tempat tinggalnya, Vincent kedatangan tetangga baru bernama Oktober dan majikannya, sebut saja Kodir. Sementara itu, Flynn terus dihantui dendam kepada Polo yang telah membuat istrinya koma, sehingga memutuskannya untuk menerima penawaran membunuh Polo walaupun proyek itu sudah ditarik. Sampai di sini kita tahu jadi yang akan membunuh Polo itu ada 2 orang. Yang pertama Flynn dengan alasan balas dendam, dan Vincent untuk hadiah berlian. Flynn pun mulai mempersiapkan peralatan untuk membunuh Polo. Dia pun memasang kamera pengawas untuk mengawasi Anna yang masih koma.
Dia pun pergi. Sementara itu, dua polisi korup mulai menerapkan rencananya untuk menjebak Flynn. Waktu eksekusi Polo pun tiba. Ketika Flynn sudah bersiap untuk membidik kepala Polo, tiba-tiba mobil Pen dengan seseorang membawa senjata datang. Ternyata itu Vincent. Sehingga aksi ini pun terjadi. Karena salah sasaran, Vincent pun kabur dengan mobil Pen-nya. Sementara Flynn turun untuk menembak Polo dari jarak dekat. Saat akan menembak Polo, Flynn ditembak seseorang yang membuat bahunya terluka. Ternyata mereka dua polisi korup. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Beruntung mereka masih bisa melarikan diri. Setelah kejadian itu, Polo murka. Dia akan membalas dendam kepada orang yang membunuh Danzo adiknya. Scene berpindah ke Oktober yang disiksa oleh majikannya. Merasa terganggu oleh mereka, Vincent menegur tetangganya dan menyuruh si majikan pergi. Dikarenakan pintu rumahnya terkunci, Oktober meminta tinggal di rumah Vincent selama 1 malam. Karena merasa tidak tega, Vincent pun membolehkan tinggal dengan syarat tidak boleh menyentuh apapun. Mendapatkan informasi keberadaan Polo dan sekutunya, Vincent pun bergegas untuk menuntaskan pekerjaannya yang belum selesai. Di sebuah pabrik, Flynn menyelinap masuk untuk membunuh Polo, namun dia tidak menemukan Polo di sana. Tapi tiba-tiba seseorang menghajarnya, ternyata Vincent. Perkelahian pun terjadi. Merasa memiliki kepentingan yang sama, yaitu membunuh Polo, mereka pun bekerja sama. Dengan keuntungan masing-masing, Flynn membalaskan dendamnya sementara Vincent mendapatkan hadiahnya. Mereka pun menemui penjual senjata yang mengetahui keberadaan Polo dan memaksanya membocorkan informasi keberadaan Polo. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, awalnya Flynn tidak akan membunuhnya. Namun sayang, Vincent terlanjur membunuhnya. Perselisihan pun terjadi antara keduanya. Agar seolah terjadi perampokan, Flynn mengambil senjata lasernya dan memutuskan menyelidiki informasinya melalui layout Royal Grand. Sementara Vincent menghubungi rekannya. Di lain tempat, Polo masih bersedih atas kematian adiknya. Kemudian datang anak buahnya memberitahu bahwa orang yang membunuh adiknya sudah diketahui. Polo pun menyuruh menangkapnya dan menguburnya. Sementara itu Vincent kembali ke rumahnya, mendapat Oktober menghilang. Dia pun mencarinya, dan ternyata Oktober sedang tidur di ruang rahasianya. Awalnya Vincent akan mengusirnya. Merasa kasihan, dia pun mengurungkan niatnya. Scene berpindah, Kuli menasihati Flynn untuk tidak melanjutkan aksi balas dendamnya dan menyuruhnya pergi ke Amerika bersama Anna. Namun Flynn menolaknya dan akan melanjutkan aksinya dan meminta Kuli untuk membantunya. Di pagi hari, kepala Interpol kembali memarahi kedua anak buahnya dikarenakan semalam Flynn menemuinya dan mengancam akan membunuh istrinya jika dia tidak berhenti mengejar Flynn. Untuk itu dia meminta kepada anak buahnya segera membunuh Flynn dalam waktu kurang dari 48 jam. Scene berpindah ketika menemui Nalbandian untuk mencari informasi siapa yang terlibat dalam aksi pembunuhan adiknya. Polo dikejutkan oleh Godfrey dan rekannya yang telah bersekutu dengan Nalbandian. Godfrey mengajak Polo bersekutu untuk menangkap Flynn dengan imbalan kekebalan hukum dan jaminan seumur hidup. Polo pun menerima tawaran itu dengan syarat menyerahkan Vincent yang telah membunuh adiknya. Mereka pun menyetujuinya dengan syarat harganya sesuai. Sementara itu terlihat Polo yang menyandra dan menyiksa Kuli untuk menggali keberadaan Flynn dan Anna. Kembali ke Vincent, dia ditemui Nalbandian dan menawarkan hadiah berlipat ganda
jika dia bisa membawa Flynn ke City Hall jam 9. Vincent pun menyanggupinya. Esok harinya Vincent bertemu Flynn dan membawakan informasi keberadaan Polo yang tanpa diketahui Flynn padahal itu jebakan untuk menangkapnya. Sementara itu terlihat Kodir menemui Polo untuk memberikan informasi tentang Vincent. Yes, sir. Tepat pukul 9 di City Hall terlihat Flynn bersiap untuk membunuh Polo. Tapi tiba-tiba Godfrey dan teman-temannya datang menghajar Flynn. Karena kalah jumlah, Flynn pun berhasil diringkus oleh mereka. Merasa ini jebakan, dengan tatapan kesal kepada Vincent, Flynn pun dibawa oleh Godfrey. Setelah kejadian itu, Vincent pun menemui Nalbandian dan meminta hadiahnya. Ketika hendak pergi, Vincent ditelepon oleh Polo yang telah berada di rumah Vincent dan menyandra Oktober. Merasa dihianati Nalbandian, Vincent memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi. Vincent pun bergegas pulang, namun sayang sampainya di rumah ternyata Oktober sudah tewas. Dengan emosi yang memuncak, Vincent kembali menemui Nalbandian untuk menanyakan keberadaan Flynn yang ternyata berada di pabrik tua sepupunya Polo. Sementara itu, Flynn sedang diinterogasi oleh Godfrey dan teman-temannya. Mereka menanyakan keberadaan uang yang dibawa kabur oleh Flynn, namun Flynn tetap tidak mengakuinya. Ketika akan dieksekusi mati, tiba-tiba Vincent datang dan membunuh satu persatu polisi korup itu. Hingga akhirnya Flynn pun selamat. Merasa bersalah telah menjebak Flynn, Vincent pun membantu Flynn untuk membalaskan dendamnya. Setelah itu menelpon Tante Palpescu dan menyuruhnya pergi dari rumah bersama Anna. Namun sayang ketika hendak pergi, tiba-tiba Polo dan teman-temannya datang dan membunuh Tante Palpescu. Tante guys. Curiga akan ada hal buruk yang terjadi, Flynn dan Vincent pun bergegas menuju rumah Tante Palpescu, di mana Anna berada. Mereka pun mulai menyusun rencana dengan berpura-pura menyerahkan diri. Dengan berbekal senjata laser yang mereka bawa, teman-teman Polo pun tewas tertembak senjata laser. Sementara itu, sebelum mengeksekusi Polo, Flynn menyuruh Polo untuk memohon dan meminta maaf kepada Anna. Flynn pun menusuk Polo hingga ia tewas. Beberapa saat kemudian, Flynn dan Vincent pun pergi untuk membunuh Kodir dan kepala Interpol korup. Film pun ditutup dengan Flynn akan mengoperasi Anna dan Vincent sedang menyalakan lilin permintaan Oktober. Film pun berakhir. Oke Blaget, pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan menjadi pembunuh bayaran. Capek guys, saya aja yang nontonnya capek apalagi pembunuh bayarannya. Sekian video yang saya sampaikan, sampai jumpa kembali lain kesempatan. Bajirut, yuk endok.